إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمنا الله وإياكم. Di malam ini kita berjumpa kembali dengan nikmat Allah SWT yang menuntut kita untuk bersyukur. Nikmat yang bersifat ma'nawiyah, yaitu nikmat Islam, iman, taufik untuk bermajlis mendirasahkan sebagian dari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW yang telah dimaklumi keutamaannya. Orang yang bermajlis berzikir kepada Allah SWT dipenuhi oleh para malaikat, turun rahmat sakinah, zakarahullahu fi man indah. Allah akan sebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Akan tetapi ikhwah, perlu kita mengingat Nabi SAW. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan bahwasanya kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, menyampaikan kepada kita semua bahwasanya kebanyakan doa Nabi SAW adalah beliau SAW menyambat Allah SWT, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Nah, dimaklumi bagi kita bahwasanya hidayah kepada sunnah nikmat yang sangat besar. Allah hanya memilih para walinya saja. Akan tetapi jangan sampai hidayah ini membuat kita tertipu sehingga merasa bahwasanya kita itu sudah mendapatkan jaminan surga. Tidak, ikhwah. Disebutkan dalam banyak riwayat, orang-orang yang tertipu dengan hidayah sehingga dia merasa aman dari makar Allah SWT, berkurang rasa khaufnya kepada Allah, kemudian didominasi dengan rasa raja, harapan yang sangat besar, sehingga dia merasa aman dari makar Allah SWT. Dan ini salah satu di antara upaya syaitan untuk menjatuhkan seorang hamba di mata Allah SWT. Kita memohon kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita di atas hidayah yang besar ini, di atas sunnah. Dan kita memohon kepada Allah SWT agar kita mati di atas sunnah Nabi SAW. Ikhwani wa akhwati fillah, azza wa iyyakum. Di malam ini kita sampai di halaman 112. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan dari muallif terkait dengan sutrah, di mana beliau memilih bahwasanya sutrah itu termasuk
di antara kewajiban di dalam sholat. Ya. Meskipun di sana seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya memilih bahwasanya sutrah itu sunnah muakkadah. Kenapa? Karena di sana ada riwayat yang sabit kepada Nabi SAW bahwasanya beliau pernah salat tanpa menggunakan sutrah. Ya. Baik. Selanjutnya mu'alif di halaman ini beliau menyebutkan dunumul musalli minas sutrati. Dunumul musalli, mendekatnya orang yang salat dari sutrah. Ya. Jadi orang yang salat itu hendaklah dia tidak terlalu jauh dari sutrah. Kita akan melihat riwayat yang beliau sampaikan di sini dari sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, annahu shalla wa bainahu wa bainal jidari nahwun min salasati adru'in. Sahabat Bilal meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat antara beliau dengan jidar yakni dinding. Ya. Jadi kita bisa menggunakan dinding sebagai sutrah. Nahwun min salasati atau seukuran 3 zira. 1 zira itu dari ujung jari sampai siku. 3 zira. Ini jarak antara seorang yang sholat dengan sutrah. Ini kalau posisi berdiri. Dikatakan di sini wadzalika fi halil qiyam. Wadzalika fi halil qiyam, ini dalam keadaan berdiri. Jadi ketika sholat berdiri maka sutrah itu berjarak 3 zira. Adapun ketika posisi duduk, disebutkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari ma'arus syati. Adalah jarak antara salatnya Nabi dengan tembok jidar, tembok seukuran berjalannya kambing. Jadi kalau kambing lewat, itu adalah jarak antara tempat sujud kita dengan sutrah. Ya, jarak antara sholat kita dengan sutrah. Wadzalika fi halis sujud. Wadzalika fi halis sujud. Ini dalam keadaan sujud. Jadi dikatakan oleh Syekh, hadis ini ketika posisi beliau sallallahu alaihi wasallam sujud. Ya. Ini kalimatnya agak keliru sini. Fi halil julus, fil halil julus. Karena di atas ketika posisi berdiri dan ini ketika posisi duduk. Nah, sepertinya ini salah tulis. Wallahu ta'ala. Jadi saya ulang lagi, ikhwah. Ketika sholatnya berdiri, jarak antara musolli dengan sutrah, orang yang sholat dengan sutrah itu 3 zira. Akan tetapi ketika posisi duduk, maka jarak antara orang yang sholat dengan sutrahnya itu seukuran kambing itu bisa melewati. Bisa difahami ya? Kira-kira berapa? Kambing itu lewat seukuran 1 zira cukup. Nah, ini kalau posisi duduk. Jadi ketika kita sholat, misalnya sholat sunnah ya, tentunya dalam keadaan duduk, maka kita mendekat ke sutrah seukuran kambing itu bisa lewat, mendekat. Kita lanjut. Kemudian mu'alif berkata, fa idza takhadha sutrata fala yada' syai'an yamurru bainahu wa bainas sutrati. Ketika seseorang sudah menjadikan sutrah, mengambil sutrah, fala yada' syai'an, maka dia jangan membiarkan sesuatu pun yamurru bainahu, melewati
antara dirinya wa baina sutrati, dan antara sutra. Jadi kalau sudah kita ambil sutra, maka jangan sampai ada yang melewati jarak kita dengan sutra, maksudnya tempat salat kita ya. Kalau seandainya ada yang melewati, kita tahan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam salat, famarat syatun baina yadayhi, lalu lewatlah kambing di hadapannya. Yang lewat kambing ikhwan. Ini menunjukkan apa saja yang berusaha untuk melewati tempat sholat kita, kita upayakan untuk tahan. Fasa'aha ilal kiblati, kemudian beliau pun mendesak kambing itu. Sebenarnya maknanya sa'ah itu bersaing, berlomba Nabi SAW dengan kambing itu. Jadi diupayakan kambing untuk tidak lewat di tempat sujudnya. Ilal kiblati, sampai beliau menempel ke kiblat, hatta alzaqa batnahu bil kiblat, sampai beliau menempelkan perutnya di kiblat. Misalnya Rasulullah mendekat ke tembok, kambing mau lewat, maka beliau berlomba-lomba dengan kambing supaya kambing tidak lewat di depan sholat, sampai Rasulullah menempelkan perutnya di kiblat. Ya. Sehingga kemudian sebutan dalam keterangan para ulama, kambing itu tidak melewati di depan Nabi SAW, tetapi di belakang Nabi. Jadi beliau maju ke depan, kambingnya lewat di belakang Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang sudah mengambil sutra, dia jangan membiarkan apapun melewati di depannya yang dia sujud di situ. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi. Kata Rasulullah, ketika salah satu di antara kalian sedang salat, maka janganlah ia membiarkan seorang pun melewati di hadapannya. Wal yadrahu mastata'a, adalah dia menahannya semampu dia. Fa in aba, jika dia tidak mau, tetap ingin lewat, falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan, maka adalah lawan dia. Sesungguhnya dia itu tidak lain adalah syaitan. Ya. Nah, hadis ini menjadi dalil bagaimana seseorang setelah mengambil sutra itu tidak membiarkan siapapun lewat. Diupayakan untuk semampu dia jangan melewati di hadapannya. Ya. Fa idza lam yattakhidh sutratan, dan ketika orang tidak menjadikan sutra, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbu al-aswad. Jadi ketika orang sholat, dia tidak menjadikan sutra di depannya, maka sholatnya itu terputus atau batal dengan sebab lewatnya himar. Himar itu keledai, kemudian mar'ah wanita, kata Syekh bin Bas, maksudnya wanita yang haid, yang sudah balik, wal kalbul aswad, dan anjing yang hitam. Jadi kalau orang sholat, dia tidak meletakkan sutra di depannya, begitu ada himar lewat, sholatnya batal. Himar keledai ya. Ada wanita yang sudah balik lewat, sholatnya batal. Ada anjing yang berwarna hitam lewat, sholatnya batal. Ya. Nah, Syekh bin Bas menyebutkan bahasanya di sana ada riwayat yang secara umum menyebutkan anjing saja, tidak disebutkan al-aswad. Akan tetapi kemudian ada riwayat yang mentakhsis keumuman anjing itu dengan kalimat aswad, anjing yang hitam. Berarti selain anjing hitam, selain keledai, selain wanita yang haid, wanita yang balik, maka tidak membatalkan. Itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Ya.
Sempat ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa anjing hitam itu? Nanti kita lihat di sini. Kita lihat hadis berikutnya ya, kita sebutkan tentang kenapa kok anjing hitam. Kemudian Mu'allif hafizahullah ta'ala mendatangkan lagi riwayat dari Abdullah bin As-Samit dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli, apabila berdiri salah satu dari kalian salat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli, maka sesungguhnya telah menutupnya, maksudnya telah menjadikan suntroh untuknya ketika di hadapannya itu ada seukuran belakang pelana. Jadi kalau pelana itu kan ada semacam kayu untuk bersandar orang yang berkendara, sekitar 30 cm atau sejengkal. Ketika orang sudah meletakkan di depannya ada benda seukuran satu jengkal, katakanlah seperti itu, maka itu sudah menjadi sutroh baginya. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhirati rahli, jika tidak ada di hadapannya seukuran akhir dari belakang dari pelana, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar, maka sesungguhnya kata Nabi memutuskan salatnya pertama keledai, wal mar'atu dan wanita, wal kalbul aswadu dan anjing hitam. Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal tadi. Qultu, Abu Dzar berkata, aku bertanya, ya ini yang bertanya Abdullah bin Samit berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ma balul kalbil aswadi minal kalbil ahmari minal kalbil asfar. Pertanyaannya, ya, bagaimana dengan anjing hitam? Kenapa tidak anjing merah dan anjing kuning gitu? Pertanyaan seperti itu. Kok anjing hitam? Lalu Abu Dzar berkata, ya ibn akhi, sa'altu Rasulullah SAW kama sa'altani. Wahai anak pamanku, ya, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang kau tanyakan kepadaku. Lalu kata Rasulullah SAW, al-kalbul aswadu syaitanun. Anjing hitam itu adalah syaitan. Ya. Itu diantara illat kenapa memutuskan salat hitam. Sekali lagi, ini bagi orang yang tidak meletakkan sutroh. Adapun orang ketika sholat ada sutroh, kemudian lewat himar di belakang sutroh, atau wanita atau anjing hitam, maka tidak membatalkan sholatnya. Membatalkan itu bagi orang yang sholatnya tidak ada sutroh. Nah, disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam satu riwayat beliau mengingkari hadis tadi. Kenapa kalian menyerupakan kami para wanita dengan apa? Himar, dengan keledai. Ya, ini sempat diingkari oleh Aisyah radhiyallahu taala. Tapi Syekh bin Baz menjelaskan tentang hal ini bahwasanya sunnah ini samar bagi Aisyah. Hadis ini tidak sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dikatakan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sedangkan kaidah kata beliau rahimahullah taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hadis ini telah sabit. Meskipun hadis ini belum didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yakni tentang masalah sutroh itu, ya, masalah yang sabit, ya, sunnah yang sabitah, yang tetap. Nah, akan tetapi Syekh bin Baz memilih bahwasanya mengambil sutroh itu hukumnya sunnah muakkadah. Selanjutnya mu'allif membahas tentang tahrimul murur baina yadayil musalli. Haramnya melewati di hadapan orang yang sholat. Ya, jadi bagi kita ketika memperhatikan ada orang sholat, maka upayakan kita menghindar. Yakni jangan berjalan di depannya. Ya. Ini ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Juhaim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
"Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza 'alaihi." Kata Rasulullah SAW, seandainya orang yang melewati di depan orang salat, dia tahu apa akibatnya atau dosanya, ancamannya, lakana ayaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka sungguh berdirinya dia selama 40. Ya, 40 ini sini tidak disebutkan 40 hari atau 40 tahun ya. Maka berdirinya dia itu lebih baik baginya daripada dia harus melewati di depan orang yang sholat. Ya. Jadi seseorang berdiri menunggu selama 40 hari misalnya, itu lebih baik daripada dia melewati di depan orang yang sedang sholat. Ini menunjukkan ancaman yang berat. Ya. Maka kita hindari. Selanjutnya, ikhwah, mu'alif berkata, sutratul imami sutratun lil ma'mumi. Ya, sutrahnya imam itu adalah sutrah bagi makmum. Ya. Kalau sebelumnya kita mungkin membahas tentang sholat munfarid, sholat sendirian. Ini kalau sholat berjamaah. Sutrahnya imam adalah sutrah bagi makmum. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Aqbaltu raqiban ala atanin." Aku datang dengan mengendarai keledai betina. Wa ana yawma idzin qad nahastul ihtilam. Dan aku pada saat itu sudah mendekati usia baligh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bin nasi bi Mina. Sedangkan Rasulullah sedang salat bersama manusia, jadi mengimami tepatnya di Mina. Famaratu baina yadayi shaf. Lalu aku pun melewati di depan shaf ya. Di depan shafnya makmum. Fanazaltu, lalu aku pun turun, fa arsaltu al-atana. Lalu aku pun melepaskan keledai betina, tarta'u agar dia mengembala sendiri. Wa dakhaltu fi shaf, kemudian aku pun masuk ke dalam shaf. Falam yunkir dzalika alayya ahadun. Maka tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku. Ya. Jadi hadis ini oleh mu'alif dijadikan dalil bahwasanya sutrohnya makmum itu adalah di imam. Ya. Jadi makmum tidak perlu memakai sutroh. Yang memakai sutroh adalah imamnya saja. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana Ibnu Abbas itu berjalan di depan shaf. Itu tidak masalah. Yang jadi masalah nanti ketika dia berjalan di depan imamnya. Baik. Nah, Syekh bin Baz juga memberikan faedah itu. Ketika imam tidak meletakkan sutroh ya. Saya ulangi lagi, kata Syekh bin Baz, ketika sholat berjamaah, kemudian lewat di depan kita ada di depan shaf makmum misalnya ada himar keledai atau ada anjing hitam, sholatnya batal enggak? Di depan shaf makmum tidak batal ya. Kata Syekh bin Baz tidak batal karena sutrohnya makmum adalah imam ya. Tetapi ketika imam sholat dia tidak ada sutroh, kemudian ada keledai, ada anjing hitam lewat atau wanita lewat, maka kata Syekh bin Baz sholat imam ini batal. Berarti jamaahnya juga batal. Ya, maka imam harus meletakkan sutroh dan upayakan untuk menahan siapapun yang mau lewat di situ ya. Kita lanjut ikhwan. Selanjutnya mu'alif hafizallahu ta'ala membahas tentang sunnah sholati, sunnah-sunnah sholat. Ya, setelah membahas tentang rukun, wajib, kemudian masuk ke sunnah-sunnah sholat. Wa sunanuha qismani qauliyatun wa fi'liyatun. Jadi sunnah-sunnah sholat itu ada dua macam. Ada sunnah qauliyah, yakni sunnah yang bersifat ucapan, dan fi'liyah yang bersifat perbuatan. Ya. Fa'amal qauliyatu fahiya, mu'alif memulai dari sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah yaitu yang pertama adalah doa istiftahi. Doa istiftah. Doa yang kita baca setelah takbir ya.
setelah takbiratul ihram kita tidak langsung baca Al-Fatihah tetapi membaca doa. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Wa afdaluhu ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang paling utama doa istiftah itu adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan qabla al-qiraati." Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram di dalam salat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Fakultu lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ini disebutkan para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam Syarah Tuhfatul Afad itu. Ini ungkapan, kata beliau, ibaratun tadullu ala at-tawqir wal ihtiram. Jadi bi abi anta wa ummi itu adalah suatu ungkapan yang menunjukkan taukir, pengagungan sebenarnya. Walaysat biyaminin syar'an, bukan sumpah ya. Kalau seorang orang kan biabi demi bapakku ya. Ini kalimat seperti ini bukan sumpah menurut pandangan syariat. Karena dimaklumi bahwasanya para sahabat mengetahui bersumpah dengan selain Allah Ta'ala itu perbuatan syirik ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Ta'ala terjatuh dalam syirik. Ya, tentu para sahabat jauh dari hal-hal seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sudah menjadi kebiasaan ya. Seperti ungkapan sakilatka ummuk, ibumu kehilanganmu gitu. Itu diantara maknanya kata para ulama berarti mendoakan kematian kepada orang itu. Dengan kematiannya berarti ibunya hilang. Tetapi bukan dimaksudkan seperti itu ya. Itu maknanya adalah untuk tanbih, peringatan dari kelalaiannya, kesalahannya. Baik. Di sini Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Saya tidak terjemahkan di sini, tapi saya sampaikan tadi ini adalah ungkapan yang menunjukkan pengagungan. Ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ati ma taqul? Ara'aita di sini bermakna akhbirni ya. Kabarkan kepadaku sukutaka, diammu baina takbir, antara takbir dan qiraah, yakni membaca Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang Anda baca gitu. Qala, Abu Hurairah menceritakan, kata Nabi, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Ini yang paling utama. Doa istiftah yang paling utama yang kita hendaknya baca. Karena riwayat ini dikeluarkan oleh dua imam ahlul hadis, Bukhari dan Muslim. Yang disebut dengan istilah para ulama muttafaqun alaih. Ya. Kalau kita terjemahkan ikhwah, Allahumma ya Allah ba'id, jauhkanlah baini, antara diriku, wa baina khataayaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya. Timur dan barat itu sesuatu yang jauh ya. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, kama yunqqa thawbul abyad, sebagaimana dibersihkannya baju putih minad danas, dari kotoran. Allahumma ighsilni, ya Allah ighsilni, ya, cucilah aku atau mandikanlah aku, min khataayaya, dari kesalahan-kesalahanku, bisal jiwal ma'i wal barad, dengan menggunakan es, air dan embun. Jadi dari hadis ini sebagian ulama beristimbat bahwasanya salj, yaitu es, air dan embun itu tahir mutahhir, suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Ya, kita boleh berwudu dengan es, termasuknya dengan embun ya. Nah, ini adalah seutama-utama doa istiftah yang hendaknya kita hafal dan kita baca ketika sholat. Dan ini adalah sunnah qauliyah. Kemudian setelah membaca doa istiftah, yang kedua adalah al-isti'adzah.
isti'adzah. Isti'adzah itu memohon perlindungan sebelum membaca Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, ya, bagi antum kalau lihat redaksinya itu apa? Dengan fi'il madhi ya. Tapi di sana ada kaidah. Idza itu, ikhwan, sebagian ulama mengatakan idza itu adalah huruf dzaraf zaman. Dan kebanyakan kalimat setelah idza itu adalah fi'il madhi ya. Bukan fi'il mudhari', walaupun ada fi'il mudhari'. Nah, ketika fi'il madhi ini mengiringi idza, maka bermakna istiqbal. Apa itu istiqbal? Menunjukkan makna yang akan datang. Jadi jangan salah memahami. Fa idza qara'tal Qur'an, maka jika engkau telah membaca Al-Qur'an berarti seusai membaca Al-Qur'an baru isti'adzah. Keliru. Yang dimaksud ayat ini adalah ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dirajam. Nah, karena di sana ada sebagian mutakallimin ya, maksudnya orang-orang yang suka mengotak-atik kalimat Al-Quran dengan kalamnya. Baik. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwasanya membaca isti'adzah sebelum baca Al-Quran itu adalah sunnah. Ya. Meskipun sebagian para ulama seperti Ibnu Katsir, karena al-aslu fil amri al-wujub, maka beliau memilih bahwasanya baca isti'adzah itu termasuk wajib. Ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Baik. Jadi ini sunnah qauliyah yang kedua, yaitu membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Adapun redaksinya ikhwah, antum bisa membaca dengan yang paling ringan, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, cukup. Atau bisa dengan mengikuti riwayat yang lain ya, a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, misalnya. Boleh seperti itu ya. Baik. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila sholati istaftaha thumma yaqul, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri salat, maka beliau memulai istaftaha, beliau memulai, kemudian dia istiftah, maksudnya membaca istiftah. Membaca istiftah. Thumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW setelah membaca istiftah, beliau membaca isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan. Kemudian sunnah qauliyah yang ketiga, ikhwan, at-ta'min, yaitu membaca amin. Membaca amin. Baik salat munfarid sendirian, setelah membaca Al-Fatihah membaca amin, atau salat bersama imam ya, khususnya salat jahriyah, salat yang bacaannya dikeraskan. Dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW idza qara'a waladhdallin, ketika beliau membaca waladhdallin, qala amin, beliau membaca amin gitu, dipanjangkan amin, wa rafa'a biha sautahu, dan beliau mengeraskan suaranya. Dan amin itu apa Ustaz? Isim fi'il Ustaz ya? Gimana apa? Istajib lana ya? Ya, artinya kabulkanlah permohonan kami. Nah, jadi Rasulullah SAW mengeraskan bacaan amin gitu ya. Ini menunjukkan sunnah. Ya, Rasulullah SAW itu ketika membaca waladhdallin, beliau membaca amin. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, idza ammana al-imamu fa'amin, ketika imam membaca amin, maka hendaklah kalian membaca amin. Berarti imam dan makmum. Fa inna man wafaqa ta'minhu ta'minal malaikati, maka sesungguhnya siapa yang imannya mencocoki imannya malaikat.
aminnya mencocoki dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Ya, ini amalan ringan, pahalanya besar. Hanya amin itu. Nah, untuk amin ini ya, kalau kita baca di dalam syarah hadis ini ya, saya nukilkan perkataan Ibnu Qudamah. Jadi hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada makmum kapan letaknya dia baca amin. Ya, saya nukilkan perkataan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Wa inama qasada bihi ta'rifahu. Jadi Rasulullah SAW itu berdasarkan hadis ini maksudnya adalah untuk memberitahukan kepada makmum maudhi'a ta'minihim, letak atau tempat aminnya mereka. Kapan itu? Wa huwa aqiba qaulil imam waladhdallin. Jadi makmum baca amin itu kapan? Seusai imam membaca waladhdallin. Ya. Kemudian makmum baca amin. Li'annahu maudhi'u ta'minil imam. Karena ini adalah tempat imam membaca amin. Waliyakuna ta'minul imam wal ma'mumina fi waqtin wahid muwafiqan. Dan hendaknya ya, aminnya imam dan makmum itu fi waqtin wahidin, dalam satu waktu, bareng. Muwafiqan, ini perkataan Ibnu Qudamah ya. Muwafiq itu bareng, sama. Li ta'minil malaikah ya. Untuk maksudnya muwafiqan li ta'minil malaikah, untuk mencocoki aminnya para malaikat. Jadi imam baca amin, makmum juga sama bareng. Ini untuk mencocoki aminnya para malaikat. Ini perkataan sahabat Ibnu Qudamah. Nah, Syekh bin Baz ditanya tentang hal ini ya, fatwa itu, bagaimana kalau seandainya makmum membarengi imam, itu boleh tidak? Kata beliau dalam kitab fatwa itu, asalnya membarengi imam itu tidak boleh kecuali amin saja. Membarengi imam itu tidak boleh kecuali amin, kata beliau. Itu mustasnatun, yang dikecualikan. Ya, bisa difahami insyaallah ya. Ditanyakan lagi, bagaimana kalau makmumnya mendahului imam? Imam misalnya waladhdallin, terus makmum amin. Kata beliau tidak masalah. Ini juga yusabu alih, diberikan pahala. Ini kata di dalam fatwa saya baca. Ya, itu tidak masalah. Ini dalam hal ini saja. Karena apa? Terkadang kalau makmum di belakang misalnya, dia tidak dengar aminnya imam. Terus bagaimana makmum akan baca amin itu? Nah, di situ disampaikan dia membaca amin setelah mendengar imam baca waladhdallin. Makmum yang belakang baca amin, tidak masalah. Ya. Tapi hanya dalam bab ini saja. Bolehnya bareng atau mendahului imam hanya dalam bab amin saja. Adapun salahnya tidak boleh. Mendahului takbiratul ihramnya imam enggak boleh. Mendahului salamnya imam, salatnya batal. Ya. Wallahu taala alam. Baik. Ya. Azan dulu. Azan dulu ya. Nah, baik. Insyaallah alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik ikhwan, kita masih melanjutkan terkait dengan bacaan amin ya. Syekh Albani rahimahullah taala beliau memilih untuk aminnya makmum itu bu'aida imam, setelah sedikit imam. Jadi memang di sini ada beberapa sudut pandang di antara para ulama. Jadi untuk membaca amin itu yang dipilih Syekh Albani adalah setelah imam. Setelah imam baca amin, kemudian sedikit ya makmum mengikuti. Akan tetapi di sini kalau kita lihat ikhwah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz misalnya, ya, kita misalnya makmum mendahului dari amin imam tidak masalah. Dan yang paling utama adalah muwafiq ya.
cocok antara aminnya imam dan makmum. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah untuk mencocoki aminnya para malaikat. Untuk mencocoki aminnya para malaikat. Nah, siapa yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian sunnah yang keempat, ikhwah, sunnah qauliyah yang keempat, al-qira'atu ba'dal Fatihah. Membaca Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah. An Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi tsaniyati. Bahwasanya Nabi SAW beliau membaca dalam 2 rakaat yang pertama dari sholat zuhur dengan Al-Fatihah dan 2 surat yang beliau memanjangkan di rakaat pertama dan memendekkan di rakaat kedua. Jadi hadis ini menyebutkan tentang sunnahnya membaca surat setelah Al-Fatihah. Rasulullah SAW di sholat zuhur 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat yang lebih panjang, kemudian di rakaat kedua agak lebih pendek. Wa ismiul ayat ahyanan, dan beliau terkadang memperdengarkan ayat yang beliau baca ahyanan, sekali waktu. Tidak keras sekali, tetapi sekali waktu memperdengarkan bacaan ayatnya kepada para sahabat. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Dan beliau SAW dalam salat asar itu membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula, dan beliau memanjangkan di rakaat yang pertama min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Ya. Beliau memanjangkan di rakaat pertama dari salat subuh dan memendekkan di rakaat yang keduanya. Jadi hadis ini menjadi dalil sunnahnya membaca surat setelah Al-Fatihah. Akan tetapi kaidahnya perlu diperhatikan, untuk rakaat pertama surat yang kita baca itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ya. Kemudian wa anhu qala, masih dari Abi Qatadah, ya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayaini min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil Kitab wa suratin wa yusmi'una al-ayat ahyanan wa yaqra'u fi rak'atayn al-ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Nabi SAW membaca di 2 rakaat yang pertama dari sholat zuhur dan asar Al-Fatihah dan surat, dan beliau memperdengarkan ayatnya sesekali waktu kepada kami, dan beliau membaca dalam 2 rakaat yang terakhir dengan Fatihah saja. Berarti 2 rakaat pertama dari sholat asar, zuhur dan asar, setelah Al-Fatihah membaca suratan. Adapun 2 rakaat terakhirnya Rasulullah SAW hanya membaca Al-Fatihah, Fatihah tok, ya, di sini. Dan sepertinya ini yang biasa kita amalkan. Tapi kita lihat lagi, ada riwayat yang lain, wa tusanul qira'ah fi ukhrayani ahyanan. Disunahkan juga membaca surat di 2 rakaat terakhir ahyanan, kadang-kadang. Jadi salat zuhur rakaat pertama kedua setelah Al-Fatihah membaca suratan, rakaat ketiga keempat juga membaca suratan setelah Al-Fatihah tentunya. Tapi ini tidak sering-sering, hanya kadang-kadang saja. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id. Anna Nabiya SAW kana yaqra'u fi sholati zuhri fi rak'atayn ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayat. Nabi SAW beliau membaca dalam sholat zuhur di 2 rakaat yang pertama, pada setiap rakaatnya itu seukuran 30 ayat. Seukuran 30 ayat. Ini setelah Al-Fatihah. Wa fil ukhrayaini, dan pada 2 rakaat yang terakhir qadra 15 ayatan, seukuran 15 ayat. Berarti 2 rakaat pertama itu 30 ayat, 2 rakaat yang terakhir itu 15 ayat, berarti separuhnya. Ya. Al-qala nisfa dzalik, atau beliau mengucapkan separuh itu. Wa fil asri fi rak'atayn al-ulayaini, dalam salat asar beliau dalam 2 rakaat yang pertama fi kulli rak'atin, pada setiap rakaatnya itu qadra qiraati 15 ayat. Setiap rakaatnya itu membaca seukuran 15 ayat. Jadi kalau salat asar lebih pendek daripada salat zuhur. Salat zuhur lebih panjang
Salat asar lebih pendek lagi. Kalau kita lihat dalam riwayat ini, salat zuhur 2 rakaat yang pertama beliau seukuran 30 ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Kemudian 2 rakaat terakhirnya membaca tapi 15 ayat separuhnya. Nah, untuk asar setelah Al-Fatihah 2 rakaat pertama itu beliau membaca 15 ayat. Kemudian wafil ukhrayaini qadra nisfi dzalik. 2 rakaat yang terakhirnya seukuran separuhnya. Berarti 7,5 itu. Kira-kira separuhnya dari 15 ayat itu. Ya, ini sekali waktu dilakukan ya sebagai sunnah. Wa sunnatu ayyashhara bil qiraati fi shalat subhi. Sunnahnya menjaharkan dalam salat subuh. Wa fil ulayani minal maghrib, dan dalam 2 rakaat pertama dari salat maghrib, wal isya'i, dan salat isya. Wa yusiru biha fi zuhri wal asr. Adapun untuk salat zuhur dan asar itu membaca sir. Sir itu kebalikan jahar, tidak dikeraskan. Wa salisati minal maghrib wal ukhrayani minal isya. Begitu pula dalam rakaat yang ketiga dari salat maghrib dan 2 rakaat yang terakhir dari salat isya, itu dibaca sir, tidak dikeraskan. Nah. Baik, masih ditambah? Cukup. Ya. Baik, ya. Kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita belum selesai nih ya untuk sunnah qauliyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.